Bapak Ibu, hari ini kita berlanjut belajar tentang joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Tolong perhatikan, kalau beberapa saat yang lalu saya mencontohkan ada beberapa adegan. Hari ini deep learning itu saya ajarkan dengan menyanyikan lagu bersama-sama, di mana lagu itu kita kenal dari mulai kecil. Artinya, materi yang akan saya bahas itu bisa diterapkan di RA, MI, MTS maupun MA. Dan kebetulan hari ini MA lagi bolang, nggak ada orangnya ya, berarti nanti soalnya akan saya coba kurangi. Ayo ikuti saya bersama-sama menyanyikan cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Kurang semarak, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Pak Dadang ini kan pernah nantang Bu Silvi, Bu Ika untuk beradu matematika. Saya coba tes Pak Dadang, kan biasa sama Pak Kapten atau sama siapa itu udah di TikTok lapor Dadang ngobrol ngalur gitu ya Pak, ono kejelasan nih Pak Dadang. Kalau ada peternak punya bebek 20 dikali 3 ada berapa? Gak usah dipikir. Bebek 20 dikali 3. Ya, 23. 23. Bisa lu beli. Dikali 3. Iya. Ini jawaban rasional atau Itu jawaban nasional. penjebak deh? Jawab bener. Serius. Oh, serius. Kira 60 kalau gitu. Kalau serius gitu. oh, serius Iya, 60. Kalau serius. Kalau nggak serius Kalau nggak serius 20 dikali 3, 23 berarti. oh 23. Ya sih salah. Nggak serius. Saya punya 20 terus sama dikali. Dikali 3. Berarti yang dikali itu 3. Ada berapa? 17. Katanya minta rasional. PPE 20 dikali 3 kali jero kali telu kali piro? 17. Terus saya kira di ternak 20 sama dikali 3. Lo gak ngono, kan dia podcast atau ngobrol-ngobrolan santai. Ketika pengen punya teman itu, ya tekon gosok raine karo kertas, gosok di amplas. Kan celometan, pakai pertanyaan celometan. Tadi cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nyamuk, seekor nyamuk itu bukan hanya ditangkap, tapi langsung dimakan oleh cicak.
Nah ini kalau permainan yang ada di anak RA, nyamuk itu satu nyamuk bertelur 4. Ketika ada 2 nyamuk yang akan dibidik oleh cicak, pertama yang dimakan itu telurnya. Ada berapa telur yang dimakan oleh cicak? Nah, itu muncul hitungan. Terus dari situ permainan bisa penjumlahan, bisa pengurangan dari cerita narasi yang sama buat, dan zaman buat pertanyaan tentang nyamuk dan cicak, matematikanya. Di level MI adalah bila cicak itu ada di plafon rumah dengan ukuran panjang 5 meter dengan lebar. Di omai Dadang rotok gede itu, lebar rumahnya Dadang itu 8 meter. Jadi 5 kali 8. Dan cicak itu berkeliling di plafon itu. Berapa luasnya? Dari situ akan muncul beberapa pertanyaan yang bisa diolah. Di level MTS, bila di depan cicak itu ada seekor nyamuk, jarak antara nyamuk dengan cicak itu 3,5 meter. Dengan kecepatan berapa? Dengan kecepatan berapa seekor nyamuk itu bisa dimakan oleh cicak? Ketika cicak sampai di nyamuk itu dibutuhkan waktu 3 detik. Selesai. Yang beranjak di level MA, MTS juga bisa. Bila cicak dalam posisi diam, memiliki kecepatan awal 0 meter per sekon, di depan melihat ada mangsa yang mau dimakan. Ketika dia akan melahap nyamuk itu, maka kecepatannya akan ditambah dari 0 menjadi 15 meter per sekon. Selama menempuh perjalanan itu, cicak membutuhkan waktu 0,5 detik. Berapa percepatan rata-ratanya? Sudah muncul pertanyaan itu. Matematikanya. Sainsnya, kalau di anak-anak di level RA, cicak itu termasuk binatang melata. Identifikasikan, termasuk di kelas kecil, hewan yang melata dan hewan mamalia. Anak suruh sebutkan hewan melata, reptil, dan hewan mamalia. Yang di kelas besar untuk MI. Apa yang bisa kita munculkan? Cicak itu termasuk memiliki ciri khusus. Jadi hewan yang memiliki ciri-ciri khusus. Pada saat apa ciri khusus cicak itu dikeluarkan? Dan dalam bentuk apa ciri khususnya? Untuk MTS, bandingkan karakteristik reptil dan mamalia.
materi agamanya. Dalam Islam, apabila di rumah kita ini ada cicak, maka kita dianjurkan untuk membunuhnya. Mengapa itu harus kita lakukan? Dalam ilmu olahraga, itu ada yang disebut dengan warming up. Ketika warming up, itu harus dilakukan dengan tujuan agar ketika kita melaksanakan aktivitas itu tidak cedera. Karena ketika kita melakukan gerak itu akan muncul halang rintang yang menghambat pergerakan kita. Begitu juga cicak, itu juga akan mengalami halang rintang dalam mencari mangsa. Maka cicak punya kamuflase untuk memotong ekornya. Nah, kamuflase apa yang bisa kita lakukan agar kita mampu melaksanakan kegiatan olahraga dengan optimal? Itu olahraga. Mari hubungannya dengan fikih, hubungannya dengan akidah akhlak, hubungannya dengan Al-Quran hadis, perihal cicak itu seperti apa? Kalau sampai mau mengkaji jauh lebih dalam, coba perhatikan itu. Ketika cicak yang tadi diibaratkan, cicak di dinding, diam merayap. Nek diam itu jelas tidak merayap. Diam merayap. Artinya dia berjalan mengendap-endap, ingin mendapatkan sesuatu yang diburu. Berarti di situ ada unsur penipuan. Penipuan dilakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Dan ketika pemain ojol itu ketangkap, ada di penjara, ditahan dan diwawancarai oleh seorang polisi baik yang ada di Lamongan, sing biasai nyekel wong gendeng-gendeng diramuti di rumah, Pak Purnomo. Ya, ditanya oleh Pak Purnomo, selama kamu ojol dan sampai ditangkap hari ini, berapa kali menang? Cuman sekali. Artinya apa? Tipu muslihat dari siapapun itu harus diwaspadai. Dalam proses waspada itu, maka yang perlu kita ingat, dalam hidup dan kehidupan, kita ini harus selalu waspada. Kewaspadaan itu mutlak dibutuhkan agar kita tidak terus-menerus dalam pepatah, keledai itu tidak bakalan masuk. Kok pasti gitu berdiri masuk di lubang yang sama loh. Enak Jadi di lubang yang sama. Supaya tidak masuk di lubang yang sama. Ya, ketika kita tidak masuk di lubang yang sama, maka kita akan memunculkan sebuah pertanyaan, terutama berkaitan dengan, ya paling tidak, kalau tadi fikih, akidah, akhlak, terus Al-Quran hadis. Identifikasikan firman Allah yang mewajibkan hambanya untuk waspada di dalam hidup agar tidak celaka dan terulang masuk di kesalahan-kesalahan yang sama.
Piro kabeh soalnya? 9. Kurang bes. Apa? Nggak cukup. Tadi nggak cukup. Oh, angka baik. Ya benar diskon dari telu ae. Besok kan sudah libur kan? Iya. Kalau besok sudah libur, Senin? Ya. Dah, silakan itu soal dipilih. Nggak usah banyak-banyak 3. Setelah itu oleh-oleh liburan. Kalau tadi saya mencontohkan cicak di dinding. Sampai membuat yang kudu sampean pikir. Mengarahkan pada proses deep learning. Dengan ambil contoh itu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Nah, ya itu dipikir itu. Kira-kira yang bisa kita masukkan di pelajaran apa ya? Contoh lagi, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Nah, cari itu PR untuk liburan. Dah 20 menit dari sekarang. Loh. Gak ikut sing iku. Iya. Yang pekerjaan itu, Bes. Wah, Nur. Sama yang sesuruh maju itu kaitannya dengan materi agama ini. Mengapa sih? Kalau di rumah kita ini ada cicak. Cicak itu harus kita bunuh. Karena di dalam hadis Rasulullah itu dianjurkan untuk membunuh cicak karena dianggap cicak itu hewan yang fasik, hewan kecil yang fasik. Rasulullah punya seperti itu. Secara sejarah cicak itu juga mempunyai peran andil dalam sesuatu hal yang negatif, Ustaz. Apa Misalnya negatif? ketika Rasulullah bersembunyi di gua, cicak itu yang memberitahukan kafir Quraisy tentang keberadaan cicak. Yang kedua, ketika Tentang keberadaan Rasulullah. keberadaan Rasulullah. Berdasi. Ya. Terus? Terus kemudian ketika Nabi Ibrahim mau dilempar ke api, sudah dilempar ke api, cicak termasuk yang meniupkan agar apinya semakin membara. Itu dari segi sejarahnya, Ustaz. Terus berarti cicak itu jahat ya? Iya, kan? Iya. Jahat. Maka kita diperintahkan untuk membunuh. Karena ada hewan yang buas, itu juga kalau kita ketemu kan juga diberikan hak untuk membunuh. Hewan yang jahat juga berhak untuk dibunuh. Manusia yang jahat Tidak boleh, Ustaz. Karena bunuh manusia kan termasuk besar. oh gitu ya. Oh, nek manusia yang jahat ya nggak boleh dibunuh. Ya, didoakan aja. Didoakan apa? Semoga cepat kaya. Atau semoga THR bisa keluar tanggal 15. Coba amin mau. THR keluar tanggal 15. Amin. Oh, tak kongon mudun tak petono burufa jadi keraya ngono. Aman amin. Bunyi hadisnya? Boleh baca Ustaz. Yo, baca silakan. Berarti mau garcep browsing ya? Kebetulan yang saya browsing yang jenengan tanyakan, Ustaz. Oh, kebetulan. Waduh. Berarti yang sehati itu bukan hanya Bu Esti dengan saya. Ayo, dibaca. Kalau Rasulullah SAW
Man qatala wasa'atan fi awwala darbatin falahu kada wa kada hasanatan wa man qatalaha fi darbatin tsaniyatan falahu kada wa kada hasanatan tunal ula wa in qatalaha fi darbatin salisatan falahu kada wa kada hasanatan dituliskannya. Ya, artinya untuk membunuh, pada siapa membunuh cicak dengan sekali pukulan, Allah akan mencatatnya 100 kebaikan dan dengan 2 kali pukulan kurang dari itu. nah, 3 pukulan, berarti apa kurang? Iya, Ya. jadi kalau bisa dibunuh dengan 1 kali Nek 1 kali pukulan ke Pak Dadang langsung klenger. Enak pukul karo apa kita? Terus lanjut? Sudah. Zaman sudah berubah, ilmu pengetahuan juga sudah berubah. Apalagi dengan munculnya AI. Pekerjaan yang dulu susah, sulit ketika kita disuruh menulis, membuat karya, hari ini hanya dihitung dengan hitungan detik, menit. Selesai pekerjaan itu. Ya, silakan duduk, Bu Aulur. Alhamdulillah lagi. Mengapa kita harus memburu cicak tadi? Terus lagi ada mitos di Jawa itu. Untung Islam mengajarkan ketemu cicak itu dibunuh. Mitosnya apa? Kalau ada cicak itu jatuh, dan kebetulan jatuh di tubuh manusia, maka orang itu akan celaka. Jadi celakanya menungso gara-gara pelukuran cicak. Kalau saya nggak tahu nggak bunuh cicak itu. Tapi rumah itu rumah di setak kepimu, tak semprot karo apa? Rumah saya hiasi dengan pikir cicak panas, ngalih nggak ada cicak. Nyamuk aja sungkan masuk rumah saya. Karena frekuensi dari nyamuk, frekuensi dari cicak, rata-rata subhanallahi ma fis samawati subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua itu. Apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Hanya kita saja yang punya otak, kadang lupa untuk bertasbih. Begitu dia hinggap di suatu tempat, melekat di situ. Ketika lekatan yang begitu kencang itu tiba-tiba lepas dua-duanya, dia jatuh. Maka itu kan ada peristiwa kalau dalam konteks manusia human error. Berarti udah animal error. Lukur plek kena menungso. Nibani orang, maka dianggap orang Jawa iku wong kate apes. Nek wong biyen dibancai bubur abang. Ada beberapa. Wah ya. Pinter itu. Selalu tahu tak takoni. Bancaan bubur abang. Yo, berarti kalau bubur abang ya buburnya merah putih. Ya bubur coklat. Untuk menghilangkan yang tadi katanya apes itu. Maka secara de facto ketika cicak itu harus kita hilangkan di rumah agar kita tidak, paling tidak percaya dengan mitos Jawa, orang kelukuran cicak itu bakal ciloko. Tinggal satu. Saya panggil ya Bu Esti ya wis, ya cepet. Jeneng mulai.
Ambil mic. Nggak bisa. Tadi kan saya suruh bandingkan antara reptil dengan Mamalia. mamalia. Coba bandingkan. Mamalia dengan reptil. Kalau mamalia itu melahirkan, kalau reptil bertelur yang pertama. Ya, Itu dari klasifikasi sisi kan evolusi. itu. Jenenge mamalia. Mamalia, ibu Nelia itu menyusui. Jadi wong ibu-ibu seneng dipanggil mama itu salah. Mengapa? Ngedeno susu. Coba KB. Ibu Pertiwi. Mama Pertiwi, gak ono. Ibu kota. Mama kota. Oh, mana gak mama? Mami kota. Gua aja wong Indonesia. Sosokan. Mami kota. Bening nek nyolo apa? Mama. Mama juga. Mama. Jadi asal muasalnya kalau kita berbicara mamalia itu pasti menyusui. Lanjut. Ya, berarti mamalia itu mempunyai glandula mamae ya. Ya. Kalau reptil itu nggak punya. Yang kedua, tadi sudah tentang reproduksinya. Yang ketiga, kalau reptil itu berarti kan melata. Kalau mamalia itu berarti ya bisa berjalan, bisa Berlari. berlari, menggunakan menggunakan alat geraknya. Ya. Yang keempat, giginya itu tarik semua nggak ya Bu Ahmad? Nah, reptil itu. Lidahnya bercabang ya, Lidahnya, tutup giginya. Ini gara-gara ini. 5, 6 apa Bu? Oh, kulitnya ya bersisik. Kalau mamalia 3. Ada lapisan rambutnya ya. Mempunyai rambut bukan bulu ya. Apa Bu? Terus enggak ya? Tinggal satu apa? Tinggal satu Bu. Loh, Reptil. Depannya F. Apa lagi yang bisa? Namanya apa? tinggal satu. Sementara, Oh iya. Apa? Pernapasannya ya lewat trakea. Kalau mamalia itu kan lebih lengkap ya. Alat pernapasannya paru-paru. Ya benar. satu lagi belum, nah, 8. Peredaran darah. Oh, iya loh, suhu. Enggak, nak suhu sama-sama. Ya, Pak Ilyas itu kan suhu. Sama kan udara panasnya. Enggak sih? Panas. Ya kan. Dingin kan? Oh ini loh dah. Itu kan ganti siapa itu? Adik. Oh iya. Adik sih nggak cowok ya? Cowok. Cowok kan? Heeh. Oh, Mbak Yuni, Bukan kok. Mbak Yuni umroh kan? Sangoni. Ditransfer mister. Oh, ditransfer. Piro transfernya? Transfer doa. Doa itu lebih segalanya mister. Nomor ini mau tetap aku guys. Akan transfer. Nanti tak kasih. Iya. Kurang satu itu. Peredaran darah. Enggak, tinjau habitatnya. Oh habitat ya. Loh, iya. Delok niku. Nah, Adakah apa jenenge antara mamalia dengan reptil itu berhabitat sama? Iya, habitatnya berbeda. Yang kalau dalam tataran kita itu pola dan gaya hidup kita ini berbeda. Bu Esti dengan saya sama-sama manusianya, tapi pola dan gaya hidupnya berbeda. Gitu. Maka akibatnya saya kalah gemuk. Ya. Makanya kata Pak Sigit, Pak Haris lagi langsing. Sami ini langsing. Soalnya ketika ngelihat dari samping mister kan jenengan doanya gini ya. Jadi
Ya, Jadi dia lihatnya, waduh Pak Ari tambah langsing. tambah langsung. Alhamdulillah. Sama lutut kayak Pak Isaudin loh. Jangan Langsung. Udah, gimbal. Jangan lupa tugas itu diselesaikan. Nanti masuk sama kirim di grup WA. Kita belajar untuk paling tidak membuat materi deep learning melalui kesan proses belajar menyenangkan. Ada yang masih belum saya sampaikan, itu saya membuat contoh monolog. Saya perankan kayak Butet Karta Rajasa yang bisa menirukan para suara pejabat. Monolog. Jadi kalau ada dalang itu suara wewayangan ditirukan oleh suara dalang, kalau monolog itu suara berbagai tokoh ditirukan siapa yang memerankan di situ. Itu nanti juga akan termasuk dalam kategori pembelajaran yang menyenangkan dibanding ketika kita mengajarkan flat konvensional seperti yang selama ini kita lakukan. Saya itu kalau semakin terpepet, semakin kejepit, semakin dipinggirkan, saya semakin kreatif.